katakan shalom. Sekali lagi shalom. Baik, bagaimana perayaan minggu lalu? Bagaimana yang menang? Yang menang ada di mana gitu? Oh, yang menang ada di sini gitu ya. Ya, yang kalah tetap merasa menang karena sudah tampil. Ya, tim media kita sudah mengeditnya sehingga ada tarian-tarian yang saudara bisa lihat kembali di YouTube dan bisa melihatnya dengan luar biasa. Lihat apa yang saudara peragakan dan itu menjadi berkat. Tentu ini akan menjadi sejarah karena jarang-jarang 17 Agustus tepat di hari Minggu. Ya, jadi kita bersyukur. Nggak tahu seperti apa kejadiannya, tapi yang juara satu seragamnya sama pengkhotbahnya. Jadi pengkhotbah sama yang juara satu itu pakai ulos gitu. Ya kita nggak tahu tuh apakah itu ada grand design-nya. Ya, tetapi kita patut dicurigai. Ya, patut dicurigai. Ya, oke. Puji Tuhan, haleluya. Minggu lalu saya ingin supaya kita mereview, ada satu slide yang saya ingin supaya coba tim media boleh tampilkan. Ya, Pak tim mengekspos ya Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Sebetulnya ada 6 area di situ yang perlu kita berikan jawaban. 2, 4, 6. Sebetulnya sama persis seperti apa yang saya siapkan hari ini. Karena lebih kurang ada 6 area yang perlu kita jawab sebagai orang percaya ketika kita berbicara melayani bangsa kita. Dikatakan ketika kamu berpuasa, hendaklah kamu melepaskan belenggu dari belenggu ya, dan membebaskan ketidakadilan, ya, bebaskan orang-orang yang tertindas, bagikan makanan kepada orang yang lapar. Terus apa? Berikan pakaian kepada orang yang telanjang. Terus yang agak tertutup di sini, bersedia untuk menolong saudaramu yang perlu ditolong. Jadi pembahasan yang agak sedikit berbeda, tetapi punya konteks yang sama karena nanti dari apa yang saya share kepada saudara, saya beri tema hari ini adalah menjadi berkat bagi bangsa kita, bagi bangsa kita. Bangsa ini memanggil kita. Pada masa dahulu orang-orang Israel tetap punya panggilan yang sama di lebih kurang 6 area kehidupan manusia yang perlu mereka perankan sebagai umat pilihan Allah. Untuk melakukannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka-mereka yang dimaksud di dalam ayat itu. Jadi Yesaya 58 mungkin baik juga berkorelasi dengan apa yang Yesus sampaikan di Matius 25. Nah, mari kita lihat Matius 25 ayat 35 dan 36 akan ada di layar, boleh kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kami memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Konteks ayat-ayat ini, Yesus berbicara tentang penghakiman yang terakhir. Dan penghakiman terakhir, Alkitab mengatakan di dalam kisah ini bahwa akan dikumpulkan 2 kelompok. Kelompok kambing-kambing dan kelompok domba-domba. Jadi ini semua jamak, saudara. Dan 2 makhluk ini adalah makhluk yang selalu berkomunitas. Nggak hidup sendiri. Mereka bersama. Seperti manusia gitu ya. Seperti manusia. Hidupnya berkelompok, bersama-sama. Makanya konteks ayat ini jamak. Domba-domba dan kambing-kambing. Domba-domba dan kambing-kambing ini punya perilaku yang berlawanan. Satu melakukan, satu tidak melakukan. Ya, karena nanti di ujungnya ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, 2 kalimat ini, yang kelompok domba ini berkata, Tuhan, kapan kamu lapar dan kami melayani, memberikan kamu makan. Kapan kamu tidak punya pakaian dan kami berikan kamu pakaian. Dan seterusnya. Kamu di penjara dan kami mengunjungi kamu.
Yesus berkata, kalau kamu melakukan hal itu kepada orang yang sama, yang seperti sederajat dengan apa yang saya sebut, kamu sudah melakukannya untuk aku. Jadi mereka melakukan, sedangkan yang tidak melakukan itu mendapatkan konsekuensi yang berbeda. Nah, 6 area kehidupan ini boleh kita lihat sebentar. Ya, ada area, boleh klik selanjutnya. Boleh kita lihat ada 6 area yang kita perlu menjadi berkat. Yaitu Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Jadi pertama yang kita lihat adalah menjadi berkat dengan memperhatikan orang-orang yang lapar. Mereka yang kurang makanan. Jadi saudaraku, ketika kita makan dan berlebihan, ingat mungkin banyak orang di luar sana yang tidak dapat makanan. Ya, dan ini adalah kebutuhan yang pokok. Ini kebutuhan dasar manusia, perut. Kalau perutnya aman, maka semuanya baik. Makanya saudara, kalau kita lihat bangsa kita selalu concern dengan sembako. Sembako naik 1.000, rakyat itu teriak. Cabai, semua hal yang sifatnya urusan perut itu menjadi prioritas. Karena kalau perutnya kenyang, aman, negara pun aman. Begitu juga di rumah, khususnya yang bapak-bapak. Pulang lapar wajahnya lain. Kalau pulang dalam keadaan kenyang, lain juga wajahnya. Betul ibu-ibu? Betul, yang di rumah pun begitu ya. Kalau bapaknya pulang dalam keadaan lapar, semuanya jadi tegang di dalam rumah. Tetapi kalau dia pulang dalam keadaan sudah makan, lain wajahnya. Nah, begitu juga ketika sudah disiapkan makanan dan sudah makan, maka selesai urusan. Jadi saudara lihat bahwa kebutuhan pokok manusia, Tuhan memanggil kita untuk mempedulikan mereka yang lapar. Dan itu selalu ada di sekitar kita. Dan itu selalu ada di sekitar kita. Yang kedua, kepedulian terhadap mereka yang haus. Ya, ketika aku haus, memberikan aku minum, jadi minum. Kepedulian sederhana. Karena ketika menawarkan minuman itu tawaran yang sangat simpel. Ya, ketika orang bertamu ke rumah kita, kita akan tanya, mau kopi atau teh? Ya kan? Kita tawarkan. Jarang kita orang datang ke rumah kita, mau air putih enggak? Kan enggak kan ya? Benar enggak saudara? Ada orang masuk ke rumah, haus enggak? Mau air putih? Enggak. Rasanya kayak enggak sopan gitu. Karena dia bisa beli itu. Jadi kalau kita bilang, mau teh atau kopi? Ya, terus orangnya merendah dan bilang, air putih. Ya, jadi air putih adalah air untuk orang yang haus adalah tawaran yang sederhana, tetapi itu tentang kesegaran, kasih sayang, itu kebutuhan jiwa. Banyak orang mengalami kekeringan di dalam jiwanya, sehingga mereka perlu air hidup, perlu Roh Kudus, perlu firman Allah. Jadi ketika Tuhan berkata, ketika aku haus memberikan aku minum, itu tidak hanya tentang fisik, tetapi kita dipanggil untuk melayani mereka yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jadi ini perlu kita jawab, karena soal makanan Yesus berkata, akulah roti hidup. Jadi ketika kita bagikan firman itu, kita bagikan sesuatu yang hidup kepada kehidupan orang itu. Yang ketiga dikatakan tempat tinggal, membuka rumah, membuka hati bagi kaum marginal, kepedulian bagi mereka yang terpinggirkan. Jadi tempat tinggal ini, ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Itu sebabnya gereja ini kita bersyukur pada masa yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ya kita buat bedah rumah, menolong supaya kita peduli dengan mereka yang tinggalnya sederhana, yang supaya jemaat bisa memiliki rumah yang layak. Ya, jadi para PKS dari mimbar ini saya menghimbau, kalau saudara temukan hal itu, mari beritahu kita supaya gereja pun bisa peduli, karena kita tidak dipanggil hanya untuk memberikan tempat tinggal dalam kekekalan, menyiapkan saudara untuk satu waktu saudara punya rumah dalam kekekalan. Tapi kita ingin supaya setiap orang yang adalah jemaat Tuhan yang dipercayakan di tempat ini mendapatkan tempat tinggal yang baik, ya. Dan kita akan memfasilitasi supaya saudara bisa ditolong. Yang keempat dikatakan pakaian, ya. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku
pakaian, ya. Tidak membuka, ini berbicara tentang pakaian, itu berbicara tentang status sosial, martabat kehidupan, ya, dan juga mungkin berbicara lebih dalam tentang menutup aib, menutup sesuatu yang tidak boleh diekspos. Ya, jadi dikatakan bahwa ini penting untuk kita peduli bukan hanya pakaian fisiknya, tetapi kita ingin supaya semua yang adalah keluarga di dalam Tuhan boleh saling menjaga dan mempunyai kehidupan privasi juga yang baik di dalam gereja Tuhan. Jadi tentang pakaian, menghargai martabat manusia. Yang kelima tentang kesehatan, saudara. Peduli dengan mereka yang menderita, hadir untuk memberikan penghiburan. Nah, saudaraku, ini penting sekali karena tidak semua kita akan terus sehat. Ada satu waktu kita mungkin saja ada di rumah sakit. Dan semua yang kita tabur akan kita tuai satu waktu nanti. Kalau orang sakit saudara memberikan kunjungan, maka saudara percaya bahwa ketika saudara sakit minimal orang mengirimkan doa untuk kesembuhanmu. Katakan amin. Jadi ini penting sekali, kita mesti bangun ini menjadi gaya hidup. Jadi ketika ada orang yang berduka, ada orang yang sakit, saudara jangan skip untuk, kalau saudara punya kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu bagi mereka, jangan di skip. Karena itu baik sekali. Di momen itu orang akan sangat membutuhkan dukungan. Ketika saya bulan lalu bersama dengan Ria, kami ada di luar negeri, tiba-tiba saya di WA oleh seorang pemimpin dari Abalof Jamblang. Dikatakan begini, Bang Eli, apakah anakmu bisa pergi mendoakan? Ada seorang yang sakit di rumah sakit ini, di wilayah ini. Ya, dan karena dia tiba-tiba saja kena tumor yang ganas. Hari ini saya tetap pantau untuk apakah dia, katanya sudah semakin baik. Nah, apakah bisa datang doakan? Saya bilang, saya kebetulan ada di Sydney. Jadi saya sendiri yang akan datang ke sana. Ya, saya setiap kali diceritakan bahwa ada orang sakit, saya kayak terdorong karena saya punya pengalaman yang kurang baik. Saya pernah sampaikan di sini. Pengalaman itu adalah ketika ada orang yang kami kenal sangat baik dan waktu orang tuanya sakit, saya dengan Ria diminta untuk datang mendoakan. Nah, karena kesibukan, dia minta hanya cuma sekali. Saya pikir udahlah, ya keskip, jadi tidak datang. Dan ketika kita tidak datang, saudara, 1 minggu kemudian orang itu pass away, ya berpulang. Dan sebulan kemudian baru saya WA. Gimana kondisi papa gitu. Terus dia nggak jawab, oh boleh ya udah selesai gitu, udah selesai. Saya pikir udah selesai maksudnya udah sembuh atau apa gitu ya. Terus boleh nggak kita ketemu untuk makan gitu ya, makan. Jadi kami dibawa makan, ketemu, saya masih ingat tempatnya di Taman Anggrek. Jadi setelah kita makan selesai, terus saya bilang, gimana papa? Terus dia bilang, papa sudah meninggal sebulan yang lalu. Waktu saya telepon abang untuk datang, dia seminggu kemudian dia meninggal. Wah, saya kaget. Terus setelah kita makan itu, dia memberikan nasihat kepada saya. Kita berteman cukup lama. Lain kali abang kalau diminta datang doain orang sakit, datanglah. Karena ternyata abang tidak datang dan papa meninggal. Bukannya berarti papa meninggal karena abang tidak datang, bukan. Tapi kami merasa abang tidak melakukan yang seperti kami harapkan. Saudara, teguran itu kayaknya makanan mau naik kembali ke leher. Pengen keluar gitu. Karena itu, kayak luar biasa itu. Nah, sejak saat itu saudara, ya, Ani yang suka menarik saya ke rumah sakit. Dan saya suka banget, Ani kalau ada gitu kamu menarik saya lagi. Saya tidak mau menunda. Tidak akan. Semua agenda-agenda apapun orang sakit lebih baik saya datang.
sejak saat itu. Karena ada sekolah kehidupan yang saya alami. Ingat saudara, orang-orang yang menderita, tapi kita perlu peduli lebih lagi, ya. Karena kita gereja, kita mengatakan kita saling mengasihi. Praktek yang paling nyata adalah menghibur mereka yang sedang dalam keadaan duka. Karena itu saudara tahu ada keluarga yang ada di rumah duka, yuk mampirlah gitu, mampirlah. Saya belajar ketika Yosi punya cici ketika dia mau menghembuskan napas terakhir di rumah sakit dan saya ada di situ. Saya belajar dari salah satu komsel dan saya cerita ke beberapa orang. Apa yang mereka lakukan itu sungguh sangat memberkati saya. Mereka dari gereja lain. Tapi kita mungkin bisa belajar untuk melakukan hal itu. Yang keenam itu kita berbicara tentang penjara. Dikatakan ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ya, pelayanan penjara adalah pelayanan yang menurut saya salah satu pelayanan yang penting karena full sekolah kehidupan di sana. Kita menemukan orang yang penuh dengan penyesalan, ada yang pura-pura menyesal, ada yang betul-betul menyesal, tetapi saya percaya Tuhan membuat kondisi itu untuk mereka bisa mengalami perubahan, transformasi kehidupan, dan sekaligus mereka dipersiapkan untuk sesuatu yang besar ke depan kalau mereka mau melihat itu sebagai pembentukan. Yusuf misalnya, dia dibentuk, dipersiapkan di penjara untuk menjadi seorang pemimpin besar. Negara superpower pada masa itu yaitu Mesir. Yusuf dipersiapkan di sana. Dan itu luar biasa. Nelson Mandela dipersiapkan di penjara. Dan berbagai banyak orang yang akhirnya ketika keluar dari penjara, mereka menjadi berkat yang sangat luar biasa. Karena itu kita perlu peduli kepada orang-orang yang di penjara. Ada Pak Andreas duduk di sana, dia sering tanya jadwal saya. Dan saya bersyukur karena ada jemaat yang benar-benar punya hati ke penjara. Dan kami bisa pergi bersama-sama untuk melayani di sana. Kalau ada kesempatan Bapak Ibu dan Saudara, pergilah ke penjara. Lihat keadaan yang sebenarnya. Ya, Abah Love kalau datang suka bawa bakmi ya, sama nasi campur kadang-kadang. Iya. Dan kalau Abah Love datang, penuh itu penjara. Karena ada gereja-gereja yang ketika datang, ada pelayan tertentu yang datang katanya cuma bawa roti. Bahkan ada yang gak bawa apa-apa, ibadah aja. Dan ketika hanya ibadah, orang-orang penjara itu datang tetap di situ. Tapi mereka menyanyi begini, ku tak membawa apapun juga. Ya Pak Andreas masih ingat itu ya. Itu mereka. Jadi ketika orang datang ke penjara dan tidak membawa apa-apa, ya, mereka menyanyikan lagu itu sangat fun sekali dan saya sangat diberkati dengan kisah mereka. Ya, ketika kita di Cipinang atau di Salemba, setelah selesai dan kebetulan ada satu anak yang saya kenal, beberapa anak yang kita kenal di situ. Kita keluar dari sana, keluar dari ruangan ibadah itu, makanan mereka ditaruh di gerobak dan ada di depan gereja. Di gerobak, disusun-susun begitu. Nah, kebetulan itu ada kuahnya, ada ikan, saudara. Saudara bisa bayangkan, itu taruh dari jam berapa, ibadah itu selesai, itu udah kayak tempat sampah, alatnya banyak sekali. Dan saya tanya, ini makanan kamu, kalian makan? Iya. Kalau mereka yang datang yang tadi ku tak membawa apapun juga, kita selesai, kita makan ini. Mau tidak mau kita makan. Tapi kalau yang bawa makanan, ya memang dibiarin aja. Kita nggak akan makan itu. Karena bukan hanya itu, tapi memang ya menurut saya sangat tidak layak. Nah di situ baru kita betapa bersyukurnya. Luar biasa kalau kita bisa hadir di situ untuk lihat bahwa sebagian manusia dididik Tuhan begitu rupa di tempat seperti itu. Untuk mengingatkan kita bahwa kita yang di luar harusnya bisa lebih bersyukur dengan situasi kita. Mengapa saudara? Mereka ketangkep dan mereka masuk ke sana. Ada banyak orang di luar ini melakukan kejahatan tapi tidak ketangkep. Betul kan saudara? Belum kan? Mereka penjahat tapi tidak ketangkep. Hidup bebas. Harusnya kita saling mengingatkan bahwa kita juga banyak kekurangan. Ada waktu di mana Tuhan izinkan kamu ke situ, baru kamu bisa rasakan.
betapa susahnya. Jadi kepedulian kepada mereka yang di penjara dan orang-orang yang mengalami masalah sosial harusnya kita perhatikan. Kemarin saya bersyukur dan secara umum saya bersyukur untuk ibadah lantai 4 ini karena dalam bulan 5, 6 dan 7 banyak melakukan aksi kepada tempat-tempat yang orang-orang yang merasa mereka dalam tanda kutip kurang beruntung. Barusan tadi malam Komsel Faithful ya betul. Ya, dan bersama dengan Happy Selfie kita ke Panti Wardah di Pademangan. Asun adalah pemimpin pujiannya. Ternyata Asun itu sangat funny gitu ya. Wah, dia lucu sekali sehingga oma-oma bisa tertawa dengan luar biasa. Oma-opa ya, terlebih oma-oma ya. Oma-oma sangat senang dengan Asun itu. Luar biasa. Ya. Wah. Nah, di situ saya rasa, wah, ini penting sekali gitu ya. Ternyata orang-orang Komsel Faithful yang masih badannya cakep-cakep, masih steger-steger ini, mereka menyiapkan masa tuanya. Dengan berkunjung mereka tahu bahwa satu waktu mereka akan tua, betul ya, Son? Iya, betul. Ya, dengan mengunjungi orang-orang tua, kita tahu bahwa kita satu waktu jadi tua juga. Ya, jadi kita harus peduli gitu dengan orang-orang itu. Dan saya bangga karena Komsel Kingdom pergi ke mana? Panti asuhan di Cilangkap ya. Ini promotornya Benny gitu ya. Terus Ani pergi ke mana? Iya pokoknya ada panti asuhan atau panti jompo juga. Oh, mereka muda-muda nih lebih ke panti jompo, yang ini senior-senior kok jadi ke panti asuhan ya. Oh iya bagus. Ya, regenerasi ya. Ya, berlawanan ya. Tetapi saya bersyukur ya, saudara, tema-tema yang dibuat ini sudah kita lakukan dan kita hidupi. Ya, mari komsel-komsel, ya paling tidak setahun sekali lah pergilah untuk melihat saudara-saudara kita agar kita lebih peduli dengan mereka. Nah, karena Tuhan mempresentasikan dirinya dalam 6 area kehidupan ini, itu sebabnya Mother Teresa mengatakan ini. Ya, Mother Teresa yang melayani orang miskin India di Kalkuta, India, mengatakan, aku melihat Yesus dalam setiap wajah mereka yang lapar dan hancur. Jadi kita baru bisa punya empati yang dalam untuk melayani orang lain kalau kita melihat wajah Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam wajah orang-orang yang hancur ini. Kalau kita melihat mereka dengan perspektif yang lain, ya kita bisa kasihani dan kita bilang ya memang ya itu konsekuensi dari perbuatan kamu gitu. Tapi Mother Teresa mengingatkan kita tentang statement ini. Dia melihat wajah Yesus dalam kehidupan orang-orang yang kurang beruntung ini. Saya mendorong setiap kita ketika kita melihat orang-orang ini, orang-orang yang kurang beruntung, mari kita melihat wajah Tuhan kita di situ. Agar kita bisa melayani mereka dengan standar yang baik dan benar. Nah, karena itu perhatikan beberapa hal penting dalam hidup kita. Pertama, saudara, kasih yang nyata itu harusnya adalah bukti dari iman yang hidup. Jadi kalau kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukti bahwa saudara, iman saudara dan saya hidup adalah kepedulian kepada mereka. Yang juga adalah representasinya Tuhan. Yang Tuhan izinkan untuk kita jadi berkat. Membuktikan iman kita bahwa hidup. Bahwa iman kita adalah iman yang hidup. Kita buktikan dengan peduli kepada orang-orang ini. Kelompok-kelompok yang tadi saya sudah sebutkan. Yang kedua, tindakan atau perbuatan kasih haruslah lahir dari hati yang mengalami jamahan Kristus. Jadi terlebih dahulu mengalami pengalaman dengan Tuhan supaya membedakan pelayanan kita dengan pelayanan sosial yang lain. Karena orang-orang yang pelayanan sosial, mereka melakukannya tetapi mungkin motifnya berbeda. Kalau kita karena pengalaman kita dengan Tuhan, dan Tuhan dalam kasih karunia-Nya menggerakkan saya dan saudara untuk melakukannya. Ini yang membedakan kita.
Satu waktu di Markus pasal 14 ayat 7, Markus pasal 14 itu berbicara tentang persembahan janda seorang janda yang miskin gitu ya. Persembahan janda seorang janda yang miskin maksudnya. Nah, bukan, ini berbicara tentang orang yang meminyaki kepala Yesus, dengan seorang perempuan yang meminyaki kepala Yesus. Nah, Yesus ketika itu tidak menolak orang ini, sementara murid-murid yang lain termasuk Yudas merasa minyak ini kalau dijual harganya cukup mahal dan bisa kita pakai untuk melayani orang-orang susah. Nah, Yesus itu sebetulnya berkata begini, di Markus 14 ayat 7 dikatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus tidak menolak pelayanan persembahan yang mahal dari wanita ini. Tetapi juga dia mengingatkan mereka bahwa seumur hidup kamu bisa jadi berkat dengan berjalan dengan perjalanan hidup kamu dan menikmati semua berkat Tuhan. Kamu juga bisa tetap jadi berkat karena orang miskin selalu ada di antara kamu. Apa artinya ini? Artinya begini saudara. Bahwa memberikan persembahan dan pelayanan kepada Tuhan itu hal yang lain. Tetapi juga equal dengan itu, kita harus peduli dengan sesama kita. Gak bisa kita hanya ada di gereja, melayani Tuhan, meminyaki Tuhan, memberikan korban besar kepada Tuhan, sementara orang lain kita abaikan. Atau kita begitu luar biasa ngurus orang miskin, tetapi menyenangkan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, itu kita tidak lakukan. Itu juga tidak benar. Karena kita dipanggil dua, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi dua poin ini menjadi penting, menjadi penyeimbang. Ibadah kita dan ekspresi kita keluar harus seimbang. Baru hidup kita, iman kita menjadi kuat. Jangan hanya fokus kepada satu saja, tetapi fokus kepada dua-duanya. Yang ketiga, saya percaya mengasihi dengan perbuatan bukanlah syarat keselamatan. Bukan. Tetapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, jadi mengasihi dengan perbuatan bukanlah syarat keselamatan. Ini yang membedakan kita dengan orang lain. Berusaha berbuat baik agar mereka selamat. Saudara dan saya tidak. Karena kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya kita berbuat baik. Kita tidak menyembah Tuhan supaya kita diberkati. Karena kita sudah diberkati. Itu sebabnya kita mengangkat tangan untuk menyembah Dia. Kita peduli dengan sesama kita. Karena kita sudah dipedulikan oleh Allah itu sendiri. Jadi konsep ini harus kita bangun terus menerus dalam hidup kita. Kita tidak melayani supaya kita lebih baik ke depan dalam berkat dan lain sebagainya. Bukan itu. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan dia menambahkannya, jangan ada yang bermegah karena itu. Karena bukan. Kalau kamu bermegah karena kamu peduli, kamu bisa buktikan imanmu bahwa imanmu bukan iman yang mati, tapi imanmu hidup. Yang berikut. Menjadi berkat untuk bangsa ini dengan terlebih dahulu menjadi kaya dalam kebajikan. Jadi kita tidak hanya kaya secara amount, number, atau wujud fisik. Tapi kita kaya di dalam hati. 1 Timotius 6 ayat 18 dikatakan begini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Jadi ini tentang orang-orang kaya. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Kaya dalam kebajikan.
Ya, kaya itu di dalam hati. Saya pernah lihat satu video reality show. Ada seorang yang pura-pura jadi miskin, lapar. Dan dia menghampiri beberapa orang untuk minta uang 5.000 atau 10.000. Tidak ada orang yang membagikannya. Entah memang disengaja atau tidak. Tapi di dalam video itu, saya kira saudara mungkin pernah menonton video model begitu. Bahwa tidak ada yang membagikan ketika dia bertemu dengan seorang pemulung. Pemulung itu mengeluarkan seluruh uangnya. Dan berkata, silakan ambil yang kamu mau. Ya, dan belilah makanan. Kenapa pemulung ini bisa melakukannya, saudara? Karena mungkin pemulung ini sering ditolong oleh orang. Sering dibagikan makanan. Jadi pemulung itu memberikan dia uang. Tetapi orang itu setelah menerima uangnya, dia mengeluarkan uang 1 juta dan memberikan kembali kepada pemulung itu. Saya tidak tahu kapan Tuhan mengetes kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhan tes bahwa dia ingin memberikan sesuatu yang besar kepada kita. Ini dalam konteks tes, bukannya berbuat baik untuk dapat balasan, bukan. Tapi Tuhan mengetes kita seperti orang yang bikin reality show ini untuk mengetes apakah ada yang peduli kepadanya. Saya berdoa ketika itu datang, saudara menjadi pelaku yang baik. Saya menjadi pelaku yang baik. Nah, saudara, di dalam Markus 12 ayat yang ke-43 itu tentang, saya kira ada satu kisah menarik di situ tentang persembahan seorang janda miskin. Kalau saudara baca di situ, Yesus duduk di dekat persembahan itu, kotak persembahan itu. Karena dia sedang mengajar dan ketika waktunya persembahan, dikatakan di situ bahwa orang-orang kaya datang dan memberikan dalam jumlah yang besar. Dan kemudian datanglah wanita itu memberikan 2 peser uang. Jadi pasti nggak tahulah apa orang Yahudi itu pakai triki ya. Jadi persembahan itu dibuat dari kaleng sehingga ketika uang itu dimasukkan dia bunyi kling 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 gitu ya. Untuk menghindari orang yang pakai memberikan receh gitu. Mungkin saja ini penafsiran saja. Karena orang-orang yang datang memberikan dalam jumlah yang besar dan mungkin uang kertas atau apapun namanya jadi blung gitu ya. Wah, bunyinya beda dari klung 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 gitu ya. Beda sekali. Nah, yang menarik sebetulnya kalau saudara baca teksnya baik-baik, seolah-olah Tuhan itu mau mempermalukan orang-orang kaya. Tidak. Tidak, sekali lagi tidak. Karena ketika mereka memberikan jumlah yang besar, karena mereka dapat berkat juga banyak. Wajar kan mereka memberi jumlah yang banyak. Tapi Yesus memuji orang ini, janda ini, karena dia memberikan dari kekurangannya. Nah, saya kira makanya kantong persembahan sekarang dilakukan maksudnya begini. Bukan seperti yang zaman dulu maju ke depan. Saya nggak tahu, tapi coba kita dalam konteks kita orang susah seperti yang dilakukan oleh, maksudnya kita orang susah seperti janda ini. Saya nggak tahu kita punya nyali nggak bahwa orang-orang maju ke depan dan memberikan dalam jumlah yang besar, ya gitu ya. Terus ya kita maju dengan kling-kling gitu ya. Karena mungkin saja saya berpikir, kalau saya berpikir, ya sudahlah nggak usah memberilah. Itu udah persembahannya gede-gedean udah dikasih, saya nggak usah memberilah. Tetapi Yesus tidak. Yesus memuji persembahan wanita ini. Karena wanita ini, dia mungkin berkata begini, sekalipun uangku kecil, tapi hatiku kaya, aku tetap mau beri kepada Tuhan. Ini yang harus kita punyai, saudara. Mentalitas wanita miskin ini, itu kaya karena bukan karena amount yang dia pegang. Bukan karena jumlah yang dia pegang. Tapi hatinya sangat kaya. Sehingga dia berani maju. Saya bayangkan begini. Ada seorang ibu single parent.
single parent, membesarkan 3 anak laki-laki. Satunya kaya raya, satunya sukses, satunya biasa saja. Satunya apa? Kaya raya. Satunya sukses, disebut sukses ya lumayan lah. Satunya biasa. Waktu pas hari ulang tahun mamanya, yang kaya raya ini, "Ma, kita pergi makan." Makan di hotel yang sangat mahal, makan mewah gitu. Ya. 2 hari kemudian, anak yang sukses ini juga datang dan berkata, "Ma, saya juga mau traktir mama. Tapi saya bawa mama ke restoran Chinese food saja. Sesuai dengan kantong." Tapi hari yang berikut, beberapa hari kemudian, anak yang biasa-biasa, dia undang kakak-kakaknya dan saudara-saudaranya. Bukan kakak ini bukan kakak adik, seolah-olah dia adik. Tidak, karena sukses tidak memilih kakak adik. Dia bilang, "Saudara-saudaraku, saya mau ajak mama makan. Tapi saya mau ajak mama makan di warteg rumah Rama kita. Warteg itu dulu kita kecil, kita sering makan di situ." Which is mereka sudah tahu itu kira-kira harganya berapa gitu. Sudah bisa menangkap ceritanya? Setengah anak yang biasa ini tidak pernah kehilangan muka, bahwa hatinya tetap kaya untuk mengasihi orang tuanya. Sebetulnya itulah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Apakah hati saudara dan saya kaya, atau kita tunggu kaya secara materi baru kita melakukan sesuatu? Yesus memuji wanita janda ini karena dia tetap tidak kehilangan muka untuk maju ke depan dan memberikan persembahan kepada Tuhan yang menebus dia. Saya berdoa supaya kita semua bisa menangkap pesan Tuhan hari ini. Bangsa kita memerlukan kita semua. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Dan percayalah, Bapamu di sorga akan menghargainya. Karena setiap kali kita melakukan buat orang yang paling hina, kita melakukannya untuk Tuhan. Saya tutup dengan statement ini. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan bukan hanya untuk memiliki berkat. Karena itu janjinya. Kamu dipanggil untuk diberkati. Abraham dipanggil untuk diberkati. Tetapi menjadi penyalur berkat. Agar nama Tuhan Yesus dikenal lewat hidup kita. Itulah makna sesungguhnya dari kaya akan kebajikan. Berdoa supaya jemaat Home Fluid adalah orang-orang yang kaya dalam kebajikan. Kaya di dalam hati. Ya, karena ukuran kaya itu relatif. Tapi apakah kita puas dengan semua yang kita punyai hari ini?